Saya Aiman Wicaksono. Sebenarnya hari ini temanya adalah soal Golkar. Pernyataan tadi Bung Kodari, pohon beringin ditebang tukang kayu. Pak Jokowi sudah mengatakan bahwa tidak ada cawe-cawe. Tapi karena ada putusan MK, maka kita buat ada dua topik di Rakyat Bersuara hari ini yang mungkin ada yang menganggap ada irisan, ada yang menganggap tidak, yaitu sekali lagi sah untuk berpersepsi. Tapi sejenak saya ingin ke soal Golkar sedikit. Ada Bung Andi Sinulinga. Bung Andi, sudah bersama saya? Sebentar saja Bung Andi. Ya, makasih Aiman. Iya. Ya. Bung Andi, saya ingin tanya kepada Anda, ini soal Munas. Informasi yang kami dapatkan akan aklamasi, karena memang calonnya tunggal, hanya Bung Bahlil. Seperti yang disampaikan Bung Rocky pekan lalu, benar ternyata. Jadi yang akan jadi ketua umum Bung Bahlil. Saya nggak perlu tanyakan soal itulah, karena sudah calon tunggal. Yang saya ingin tanyakan, informasi yang beredar di luar sana bahwa calon ketua Dewan Pembinanya adalah Bapak Joko Widodo. Apakah benar demikian? Terkait ketua Dewan Pembina tidak ada pembicaraan ke arah sana. Ya, tapi spekulasi, orang berspekulasi itu silakan, kita nggak bisa ini. Tapi tidak ada pembicaraan ke arah sana. Saya ingin tanya suasana batin Partai Golkar, Bung Andi. Apakah Anda merasa diambil alih oleh Pak Jokowi? Saya tidak bisa memahami suasana batin Partai Golkar. Yang saya tahu suasana batin saya. Yang kalau ditanya, ya Anda tanya tadi gini, Aiman. Anda tanya kan suasana batin Partai Golkar kan? Iya, kan ada bagian dari Partai Golkar. Partai Golkar itu institusi. Iya. Iya, tanya suasana batin saya. Nah, jadi kalau tanya suasana batin saya, maka saya menganggap ini proses yang normal saja terjadi. Toh ini bukan sesuatu yang pertama kali terjadi kan? Ketika Pak Erlangga terpilih juga aklamasi kan? 2 kali Pak Erlangga terpilih aklamasi. Jadi ini bukan sesuatu yang baru pertama kali terjadi. Tapi baru pertama kali karena ada Ketua Umum Golkar mengundurkan diri. Komentar Anda? Ya, dulu juga ada Ketua Umum Golkar yang mengundurkan diri. Pak Setia Novanto mengundurkan diri juga. Karena ada kasus. Apakah sekarang ada kasus, Anda mengatakan hal yang sama? Iya. Iya. Tadi kan Anda katakan mengundurkan diri, saya mengatakan ada mengundurkan diri. Sebab pengunduran dirinya itu hal lain lagi gitu loh. Iya, artinya akan berbeda Bung Andi. Kalau dulu Pak Setia Novanto jelas. Tapi dulu tersangka. Pernah juga Ketua Umum mengundurkan diri. Betul, karena ada tersangka. Kalau sekarang kan nggak ada apa-apa yang tahu. Tapi kemudian di belakangnya tidak ada yang tahu. Kabarnya Pak Novanto disebutkan oleh berbagai media karena Pak ada kasus Novanto mengundurkan diri. Impor kelapa sawit mentah. Pak Novanto mengundurkan diri karena tersangkut masalah korupsi. Ya. Kata pentingnya adalah mengundurkan diri. Sementara Pak Erlangga mengundurkan diri dan dia sampaikan kenapa dia mengundurkan diri. Itulah yang ada. Kalau Anda mengatakan ada kasus, pertama kasusnya itu sampai hari ini kita nggak tahu. Itu semua spekulasi, dugaan. Mungkin ada beberapa nggak spekulasi dong, udah diperiksa beberapa kali kok sebelumnya Bung Andi. Tapi oke lah kalau Anda nggak mau terus terang soal itu, ya, karena mungkin juga Anda... Bukan, sebentar dulu Bung Aiman. Diperiksa Anda katakan tidak ada, itu, tidak jelas, kan udah diperiksa beberapa kali. Sebentar. Anda bilang beberapa kali, Pak Erlangga itu baru diperiksa 1 kali, bukan beberapa kali. Oh iya, yang jelas pernah diperiksa lah. Ini publik kita bicara, hormati publik ini. Dia tidak beberapa kali, tapi hanya sekali. Baik. Tapi kan kasusnya jelas. Kasusnya diperiksa atas kasus apa kan jelas. 1 kali, betul. Berapa banyak orang yang dipanggil diperiksa, tidak ada masalah. Berapa banyak orang yang dipanggil diperiksa, kemudian tersangkut masalah korupsi, kemudian ditahan, tersangka. Tapi berapa banyak orang yang diperiksa tidak ada apa-apa. Baik, intinya bahwa Anda merasa bahwa ini proses yang biasa-biasa saja, tidak ada yang luar biasa di sini dan tidak ada intervensi dari kekuasaan. Saya butuh konfirmasi itu. Begini, itu jawabannya sederhana loh, Bung Andi. Ya, jawabannya sederhana itu. Ini kan pertanyaan Anda, Aiman. Anda bertanya, orang mau menjelaskan. Untuk menjawab pertanyaan, kita ini kan bukan anak yang misalnya dijawab A, jawab B, jawab C, iya atau enggak.
tidak bisa membawa acara seperti itu, Aiman. Oh ya, baik, saya dengarkan nih. Bisa nggak saya menjelaskan? Silakan. Seperti Bung Refli tadi menjelaskan, seperti Bung Kodari tadi menjelaskan atas pertanyaan Anda. Iya, silakan. Sekarang kalau saya tanya sama Anda, apakah benar ada intervensi? Anda juga tidak punya dalil yang kuat ya untuk membuktikan itu. Karena itu saya mau jelaskan, kalau tadi ada kalimat yang mengatakan Golkar tidak pernah bisa lepas dari kekuasaan, karena itu variabel kekuasaan itu selalu menjadi faktor penentu di Golkar, itu sudah pernah terjadi, Bung Aiman. Sekarang saya mau tanya, ketika Bung Erlangga terpilih menjadi ketua umum Golkar tahun 2017, kemudian 2019 terpilih lagi secara aklamasi, tidak pernah ada dalam sejarah Partai Golkar aklamasi. Itu karena variabel kekuasaan atau tidak? Nah, saya ingin jujur mengatakannya, dan saya sampaikan pada waktu itu di media beberapa kali, Anda boleh lihat rekam jejaknya, bahwa Pak Luhut meminta, saya padakan pasat ketus kepada Bambang Susatyo untuk mengundurkan diri. Itu yang saya dengar pada waktu itu. Ada rekam jejaknya. Nah, itu bagian dari kekuasaan, kekuasaan. Baik. Bung Andi. Kalau hari ini ada juga variabel kekuasaan, itu menurut saya hal yang biasa terjadi di Partai Golkar. Ini saya ngomong apa adanya ini. Iya. Jelas loh. Ceto welo-welo nih. Apa yang Anda sampaikan? Anda mau ngomong jelas apa adanya, tapi berikan kesempatan orang untuk menjelaskan itu. Jangan kalau ditanya iya atau tidak, harus jawab tidak, harus jawab iya. Itu kita bukan. Jadi bahwa Anda mengakui, ini saya tanya nih, Anda mengakui bahwa ada intervensi kekuasaan di Partai Golkar. Saya jelaskan ya supaya lebih terang publik menangkap dari pertanyaan itu. Anda gaya bicaranya kayak Bung Rocky, tapi boleh nggak Bung Rocky nanya kepada Anda? Anda sedang menilai gaya bicara orang atau sedang membawa acara ini? Silakan. Enggak, silakan. Bung Rocky mau nanya soalnya nanti. Enggak, maksudnya gini. Silakan Bung Andi. Saya begini, Bung Aiman. Tadi kan sudah dijelaskan ada problem di internal Partai Golkar. Iya. Ada kompetisi di internal Partai Golkar, ada variabel di luar Partai Golkar. Kalau Anda mengatakan itu intervensi, itu pendapat Anda. Tapi saya menggunakan kalimat bahwa pergantian mundurnya Pak Erlangga, ada kompetisi di dalam, kemudian juga ada variabel di luar. Menurut saya, sebagai orang yang terdidik, bahasa saya jelas itu. Jangan paksa saya berbahasa seperti bahasa pasaran. Baik. Bung Andi, saya mau tanya pada Anda. Ini Bung Rocky mau nanya nih pada Anda bersedia nggak? Silakan. Bersedia aja, nggak ada masalah. Oke, silakan Bung Rocky. Ada asal bagus soal... ya Aiman. Jangan menilai orang. Nanti saya menilai Anda juga nanti. Nggak apa-apa. Anda nilai saya juga nggak apa-apa kok. Silakan Bung Rocky. Ada komentar nggak dari pernyataan dari Bung Andi Sinulinga? Enggak, saya mengerti semua keterangannya. Oke. Apa yang Anda pahami? Silakan Bung Rocky. Kalau saya terangkan Anda akan bertanya lagi itu. Nggak apa-apa. Jadi bahwa tadi disampaikan Bung Andi Sinulinga secara eksplisit, saya nggak bilang implisit ya, menyatakan bahwa ada dinamika internal, ada proses eksternal. Apapun dinamikanya, pohonnya udah tumbang. Itu soalnya kan. Jadi apa yang mau diterangkan, tinggal ditanya atau diukurkan, itu batang-batang pohon itu mau dijadiin kursi atau mau dijadiin perabot tempat tidur atau mau dijadiin kayu bakar. Kan itu aja soalnya kan. Jadi tidak perlu lagi mempersoalkan itu yang udah kita bahas berkali-kali itu. Tumbangnya tumbang sendiri. Yang mana? Pohonnya. Yang bisa tumbang sendiri cuma pohon ganja. Oke Bung Andi, terima kasih Bung Andi. Ada terakhir yang Anda ingin sampaikan terkait ini, silakan.
Enggak ada. Saya diundang karena menghargai Aiman aja. Wah, terima kasih luar biasa. Ini kawan lama saya, Dan Bung Andi Sinulinga. News. Terima kasih Bung Andi. Kawan lama saya ini di aktivis mahasiswa. Makasih. Makasih Bung Andi. Sehat selalu. Assalamualaikum. Kita kembali saat lagi, saudara. Tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara.